adik-adik, apa kabar? Semoga dalam sehat selalu ya. Kali ini kita akan lakukan percobaan virtual tentang gerak lurus. Di sini, pada percobaan virtual tentang gerak lurus, ada dua percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama tentang GLB atau gerak lurus beraturan, lalu yang kedua tentang gerak lurus berubah peraturan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini ya. Kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Perlu diingat kembali, untuk gerak lurus beraturan merupakan gerak pada lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Pada percobaan ini kita akan menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan. Selain itu, kita akan membuat grafik dengan kecepatan tetap. Untuk melakukan percobaan ini, kita harus membuka simulasi PET. Kemudian kita klik pada pojok kiri atas yang ada tulisan Introduction, sehingga tampilannya akan seperti ini. Karena kita akan melakukan percobaan tentang GLB, maka kecepatan yang akan kita pakai bernilai tetap. Misalkan kecepatan yang akan kita pakai besarnya adalah 4 meter per second. Lalu kita masukkan kecepatan sebesar 4 meter per second ke dalam kotak yang ada di tengah. Kita masukkan angka 4, lalu kita tunggu selama 0,5 second untuk melihat seberapa jauh orang ini untuk berpindah. Kita klik play, dan ternyata orang ini sudah berpindah sejauh 2 meter. Kita lakukan hal yang sama dengan kecepatan yang sama. Kita masukkan bentar kecepatannya yaitu 4, lalu kita tunggu sampai 1 second. Kita lakukan hal yang sama dengan kecepatan yang sama. Kita masukkan kecepatannya sebesar 4 second, lalu tunggu hingga 1 detik. Nah, ketika kecepatannya 4 meter per second dalam waktu 1 detik, ternyata orang ini sudah menempuh jarak sejauh 4 meter. Kita lakukan hal yang sama dengan kecepatan yang sama, tetapi dalam waktu 1,5 second. Ternyata dalam waktu 1,5 second dengan kecepatan yang tetap, orang ini sudah menempuh jarak sejauh 6 meter. Kita lakukan hal yang sama untuk kecepatan yang sama, tetapi waktunya sekarang menjadi 2 detik. Nah, ini untuk waktu 2 detik dengan kecepatan yang sama, orang tersebut sudah menempuh jarak sejauh 8 meter. Kita lakukan untuk yang terakhir dalam waktu 2,5 second. Kita lakukan hal yang sama dengan kecepatan yang sama, tetapi waktunya menjadi 2,5 second. Ternyata dalam waktu 2,5 second, orang tersebut sudah menempuh jarak sejauh 10 meter. Nah, dari sini kita akan buat grafik jarak terhadap waktu dan juga kecepatan terhadap waktu. Oke, kita lihat untuk yang pertama, kita lihat grafik jarak terhadap waktu. Ya, kita lihat yang pertama grafik jarak terhadap waktu. Kalau kita perhatikan, dalam waktu 0,5 second dia sudah menempuh jarak sejauh 2 meter. Oke, di sini untuk sumbu X kita tempatkan sebagai waktu, satuannya adalah second, lalu sumbu Y ini merupakan jaraknya, satuannya adalah meter. Nah, kalau kita lihat dalam waktu 0,5 ternyata sudah menempuh jarak sejauh 2 meter. Ini kalau kita tarik garis, posisinya ada di sini. Kemudian dalam waktu 1 second sudah menempuh jarak sejauh 4 meter. Lalu 1,5 detik, jarak yang sudah ditempuh sebesar 6 meter. Lalu dalam waktu 2 detik sudah menempuh jarak sejauh 8 meter. Dalam waktu 2 second sudah menempuh jarak sejauh 8 meter. Dan dalam waktu 2,5 detik sudah menempuh jarak sejauh
10 meter. Kalau kita gabungin dari titik-titik ini, kita hubungkan dari 0 sampai ke titik sini, sehingga akan menghasilkan grafik berbentuk seperti ini. Bentuk grafik pada GLB, grafik jarak terhadap waktu, ya, berbentuk garis lurus, di mana kalau kita lihat seiring bertambahnya waktunya semakin lama, ternyata jarak tempuh yang dialami oleh benda akan semakin besar. Ya, jadi ini bentuk grafiknya, di mana waktunya semakin lama, maka jarak yang ditempuh oleh benda akan semakin besar. Kemudian untuk grafik kecepatan terhadap waktu, ini sama, di sumbu X ini merupakan waktunya, lalu di sumbu Y ini merupakan kecepatan. Ya, di sini seiring bertambahnya waktu, itu 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5, ternyata kecepatannya tetap nih, yaitu berada di 4 meter per second. Nah, kalau kita lihat grafik antara kecepatan terhadap waktu berbentuk kurva lurus horizontal, di mana nilai kecepatan benda akan selalu sama di setiap saat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, kecepatan yang dialami oleh benda nilainya tetap, tidak berubah. Nah, itu untuk grafiknya. Selanjutnya, kita akan lakukan percobaan untuk yang GLBB. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan tentang GLBB. Perlu diingat kembali, untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, merupakan gerak pada lintasan berupa garis lurus, di mana percepatan yang dialami oleh suatu benda bernilai tetap atau bernilai sama. Maka pada percobaan kali ini, nilai percepatannya kita buat sama. Misalkan kita buat percepatannya bernilai 2. Kita masukkan nilai percepatan di acceleration, kotak yang paling bawah, ini kita buat angka 2. Kita klik play, lalu kita tunggu selama 0,5 second untuk melihat seberapa jauh orang ini berpindah dan berapa kecepatannya. Ternyata dalam waktu 0,5 detik, orang tersebut sudah menempuh jarak sejauh 0,25 dengan kecepatan sebesar 1 meter per second. Kita lakukan hal yang sama dengan memasukkan percepatan bernilai 2, tetapi dalam waktu 1,0 detik. Kita lihat jarak dan kecepatannya. Ternyata dihasilkan kecepatannya sebesar 2, lalu jaraknya sebesar 1. Kita lakukan hal yang sama untuk data yang ketiga, tetapi waktunya 1,5 detik. Ternyata dalam waktu 1,5 detik, kecepatan yang dihasilkan sebesar 3, kemudian jarak yang sudah ditempuh sejauh 2,25 meter. Kita lakukan kembali untuk data yang keempat, dengan percepatan yang sama, tetapi waktunya menjadi 2,0 detik. Ternyata dalam waktu 2,0 detik sudah menempuh jarak sejauh 4 meter dengan kecepatan sebesar 4 meter. Lakuin lagi ya dengan hal yang sama, tapi waktunya berbeda, waktunya menjadi 2,5 detik, percepatannya menjadi 2. Oke, ternyata
kecepatan yang dihasilkan sebesar 5, lalu jaraknya menjadi 6,25 meter. Kita sudah mendapatkan 5 data. Sekarang kita akan membuat grafik jarak terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu. Oke, nah ini bentuk grafik yang sudah kita buat pada GLBB. Nah, di sini kita bisa lihat grafik yang pertama. Kita lihat untuk grafik jarak terhadap waktu, gambar yang bawah, di mana sumbu Y ini merupakan jarak, satuannya adalah meter, sedangkan untuk sumbu X merupakan waktunya, satuannya adalah second. Nah, kalau kita lihat, semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar jarak yang sudah ditempuh. Kalau kita lihat dari grafiknya, misalkan dalam waktu 0,5 second sudah menempuh jarak sejauh 0,25, misalkan ini, kemudian dalam waktu 1 second sudah menempuh jarak sejauh 1 meter, lalu dalam waktu 1,5 second sudah menempuh jarak sebesar 2,25, begitu seterusnya sampai detik ke 2,5 sudah menempuh jarak sejauh 6,25. Nah, kalau kita lihat dari bentuk grafik pada GLBB, grafik jarak terhadap waktu, terlihat bahwa bentuk grafiknya berbentuk garis lengkung atau berbentuk parabola. Untuk gerak lurus berubah beraturan, dalam kasus ini, nah bentuk grafik seperti ini pada GLBB ini merupakan bentuk grafik dengan percepatan dipercepat. Untuk percepatan yang dipercepat, grafik jarak terhadap waktu, bentuk grafiknya berbentuk parabola terbuka ke atas. Kemudian kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik kecepatan terhadap waktu, di mana pada sumbu Y ini merupakan kecepatannya, lalu pada sumbu X merupakan waktunya. Nah, kalau kita lihat dalam waktu 0,5 second, kecepatannya sebesar 1 meter per second. Kemudian dalam waktu 1 second, kecepatannya sebesar 2 meter per second. Kemudian dalam waktu 1,5 second, kecepatannya sebesar 3 meter per second. Kemudian dalam waktu 2 second, kecepatannya sebesar 4 meter per second. Dan dalam waktu 2,5 second, kecepatannya sebesar 5 meter per second. Nah, kalau kita lihat dari bentuk grafik, kita buat garis lurus dari titik sini sampai titik sini, mengikuti tiap titik yang sudah kita buat ini, maka bentuk grafiknya adalah berbentuk linear ke atas. Yang artinya ketika waktunya semakin bertambah, maka kecepatan yang dihasilkan akan semakin besar. Oke, yang terakhir, grafik percepatan terhadap waktu. Pada sumbu X merupakan waktunya, pada sumbu Y merupakan percepatannya. Nah, kalau kita lihat dalam waktu 0,5 second, percepatan yang dihasilkan adalah 2 meter per second kuadrat. Kemudian dalam waktu 1 second, percepatan yang dihasilkan adalah 2 meter per second kuadrat. Lalu dalam waktu 1,5 second, percepatan yang dihasilkan sebesar 2 meter per second kuadrat. Dan dalam waktu 2 detik, percepatan yang dihasilkan juga sama. Begitu juga pada saat 2,5 second. Nah, di sini artinya nilai percepatannya sama, yaitu nilainya adalah 2 untuk setiap waktu. Semakin lama waktunya, maka percepatan yang dialami oleh suatu benda bernilai tetap. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ini, untuk GLBB, grafik percepatan terhadap waktu, bentuk kurvanya adalah lurus horizontal dan berada di sumbu X positif. Hal ini menunjukkan kalau pada GLBB, bendanya mengalami dipercepat. Kalau bendanya mengalami dipercepat, maka nilai A-nya adalah positif. Jadi ada 3 bentuk grafiknya. Yang pertama, grafik jarak terhadap waktu. Kalau kita lihat bentuk grafiknya ini merupakan bentuk grafik berupa
garis lengkung atau berupa parabola. Kalau bentuknya seperti ini, maka pada benda terjadi gerak lurus, berubah beraturan, dipercepat. Lalu yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Bentuk grafiknya merupakan bentuk kurva linear ke atas, di mana semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk bergerak, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Lalu yang terakhir, grafik percepatan terhadap waktu. Kita lihat bentuk grafiknya merupakan berbentuk lurus horizontal dan berada pada sumbu X positif. Artinya, gerak yang dialami oleh benda mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan A bernilai positif. Nah, itulah percobaan tentang GLB dan GLBB. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa.